Wah, wow, ngeri-ngeri sedap guys ya. Hai guys, balik lagi bareng aku Aris. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting juga selalu kesehatannya. Jangan lupa loh guys, minum air putih banyak-banyak. Tapi jangan kebanyakan ya, nanti kembung bahaya. Video kali ini aku mau mereaction masih terkait pemilu di 2024 dan masih terkait kecurangan-kecurangan dan pendapat netizen terhadap kecurangan-kecurangan tersebut ya. Mungkin memang ada kecurangan, tapi kalau dipikir lagi gitu kayaknya agak sulit gitu ya, karena dimana di setiap TPS itu ada anggota KPPS, terus Bawaslu-nya ada, kalau di desa-desa gitu Panwas ya, terus kalau saksi-saksi gitu, terus masyarakat lain gitu kan. Kalau saksi-saksi itu banyak, ada saksi dari presiden, saksi dari partai, saksi dari anggota calegnya gitu ya. Dan kayaknya kalau misalnya dipikir lagi kayaknya agak susah untuk melakukan kecurangan gitu. Cuman ya nggak tahu lah ya. Oke, itu pemikiran aku. Kalau misalnya teman-teman gimana, coba ketik-ketik di kolom komentar. Sebelum lanjut ke videonya guys, jangan lupa follow juga media sosial aku. Ada Instagram, TikTok, fanspage, Facebooknya aku. Untuk link ada di kolom deskripsi, mempermudah teman-teman dalam pencarian. Kali aja ada teman-temannya mau follow, silakan monggo gitu ya. Kalau nggak juga nggak apa-apa, di skip aja. So, karena aku juga penasaran seperti apa videonya, aku juga belum nonton gitu. Jadi kita langsung gas ke videonya. Bang Haji, yang namanya sebuah kompetisi atau pertandingan, pasti ada pihak yang menang dan yang kalah. Ini semua yang pilih rakyat. Kita tidak dibayar. Kita memilih secara ikhlas dan sukarela, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Jangan teriak atau bilang curang, tapi tidak ada bukti. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa untuk langsung ke YouTube channel Hola ya, lebih tepatnya untuk link ada di kolom deskripsi ya, mempermudah teman-teman dalam pencarian. Jangan lupa subscribe channelnya dan like juga videonya guys. Netizen yang tercinta, Rhoma Irama bersama dengan penggemarnya seperti Forsa, Fahmi Tamamin, dan Pamdi, serta beberapa organisasi seperti Fuhabi, Pejabat, dan PIN memunculkan keprihatinan atas dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Dalam sebuah acara yang dihadiri oleh sejumlah tokoh ternama seperti Ratu Dangdut Haji Elvi Sukaisi, Camelia Malik, dan tokoh peran Sultan Saladin, Rhoma Irama mengajak masyarakat untuk melaporkan setiap tindak kecurangan kepada pihak berwenang. Dalam ungkapannya, Rhoma Irama menyatakan bahwa upaya untuk memperjuangkan kejujuran dan keadilan dalam proses pemilu sangat penting. Ia menyoroti bahwa kecurangan seringkali terjadi sebelum proses perhitungan suara dimulai. Terlihat dari maraknya penggelontoran bantuan sosial dan praktik politik uang. Rhoma Irama menambahkan bahwa pemilu yang prosesnya cacat dan tidak transparan dapat menghasilkan pemimpin dan pemerintahan tanpa legitimasi di mata rakyat. Ia menekankan bahwa pemerintahan yang lahir dari proses yang cacat hanya akan ditakuti tanpa mendapatkan cinta dari rakyat. Dalam pandangan yang senada, Elvi Sukaisi juga hadir dalam acara tersebut, menyuarakan kekecewaan terhadap dugaan kecurangan. Ia menyatakan bahwa sebagai seniman, ia merasa terpanggil untuk bersuara dan berjuang melawan ketidakadilan. Rhoma Irama mengajak masyarakat untuk memastikan bahwa pemilu jadi ini terkait adanya kecurangan gitu guys ya, langsung secara transparan. Dia mengingatkan masyarakat untuk terus mengawasi proses penghitungan suara di KPU. Namun, Rhoma Irama juga menekankan pentingnya untuk tidak terprovokasi dan meminta pendukung dari berbagai pasangan calon agar tidak diadu domba. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oh, ini Bang Rhoma Irama dan Elvi Sukaisi, Raja dan Ratu Dangdut. Banyak kesamaan di antara mereka. Mereka sama-sama Raja dan Ratu Dangdut, pertama. Kedua, mereka sama-sama mendukung 01. Yang ketiga, anak mereka sama-sama pernah tersangkut masalah narkoba. Anaknya udah sembuh belum? Kalau belum sembuh, tolong disembuhkan dulu, baru kritik pemerintah. Wow, ngeri-ngeri sedap guys ya. Kami pendukung 02, pemerintah itu tidak turun tangan untuk menekan kami untuk memilih Pak Prabowo dan Gibran. Kami secara ikhlas dan sukarela memilih tanpa paksaan dan tekanan
dari pihak manapun. Tidak perlu selalu menggaungkan kecurangan karena kejadian yang ada di lapangan itu memang 58% mayoritas pendukung masyarakat itu memilih 02 dan lebih percaya kepada Pak Prabowo ketimbang Pak Anies. Aduh, kemarin Umi Elvi yang bilang curang. Sekarang Bang Haji Rhoma Irama. Bang Haji, yang namanya sebuah kompetisi atau pertandingan, pasti ada pihak yang menang dan yang kalah. Ini semua yang pilih rakyat. Kita tidak dibayar. Kita memilih secara ikhlas dan sukarela tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Jangan teriak atau bilang curang, tapi tidak ada bukti. Para pendukung 01 ini saya perhatikan sering mengatasnamakan agama, menggiring ke hal-hal yang berbau agama. Tapi kenapa masih suka negative thinking? Katanya cerdas, tapi kenapa masih suka negative thinking? Atau suudzon? Bang Haji, mari yuk kita kuatkan iman kita masing-masing agar bisa ikhlas menerima yang namanya sebuah kekalahan. Untuk Pak Haji Rhoma Irama, Assalamualaikum Pak Haji. Cuma saya mau ngasih tahu dan saran Pak Haji, sama itu sebetulnya orang pinter. Saya juga kagum, saya sampai kapanpun akan menggemari Anda. Sebetulnya Anda itu pinter, tapi kok pilihan Anda itu kok selalu meleset ya. Dan Rhoma Irama ini kalau mendukung nggak pernah terjadi, nggak pernah sukses. Siapapun yang didukung Rhoma Irama, saya bukannya sekarang aku agak sedikit keras karena ternyata Rhoma Irama yang saya kagumi sekarang dukung Anies Baswedan yang kelompoknya radikal HTI API juga ternyata. Saya ada tanda-tanya juga nih, kenapa ini? Kamu dukung Prabowo dulu gak jadi berapa kali, sekarang dukung Anies nggak jadi. Oh iya benar, nggak ada urusannya, semua orang bisa jadi presiden, bentar. Siapapun bisa. Kenapa harus ada bahasa diskualifikasi? Kan kecurangan kita juga lihat masing-masing pada punya kecurangan, dia data yang benar, belum teriak-teriak kecurangan. Gue sendiri udah lihat satu-satu emang yang unggul 02. Bisa jadi presiden. Tapi kan sekarang pemilihannya antara Bapak Anies, Bapak Prabowo, dan Bapak Ganjar. Nah, rakyat sudah memilih. Mereka memilih apa yang sekarang yang digaung-gaungkan di quick count, dan hasil recount-nya juga ternyata sudah terbuka sedikit-sedikit Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, Mbak, yang menang. Kenapa sih kita tidak legowo aja? Kenapa harus memaksakan Bapak Anies harus jadi presiden? Tujuan kalian apa? Gitu loh. Maksud kalian apa? Semua ingin bangsa Indonesia ini terpecah belah, ribut antara saudara kita satu rumpun. Jangan begitulah Mbak, gitu kan. Jangan membuat perpecahan di antara bangsa Indonesia ini. Sudahlah, legowo aja. Lagian di KPU itu kan bisa dilihat Mbak, data C1 sama rekapannya bisa dilihat. Transparan semuanya. Kalaupun ada kecurangan kan bisa dilaporkan. Kepada yang terhormat Umi Elvi dan kawan-kawan, tunjukkan fakta, data, bukti kecurangan. Atau perlu teman-teman KPPS itu upload C-planonya masing-masing di sosial media. Jadi biar lebih enak menunjuknya TPS mana yang terindikasi kecurangan. Apakah seperti itu? Umi Elvi dan teman-teman tolong jelaskan. Karena KPPS dan para saksi itu sudah kerja dari pagi sampai pagi loh. Bahkan kadang-kadang cuma minum le mineral aja karena fokus, bingung, nervous, makan nggak enak. Ini nanti kalau misalnya selisih suaranya gimana, surat suara nggak cocok dengan yang datang, dan lain-lain. KPPS itu sudah menjalankan tugas sebaik-baiknya. Saksi juga seperti itu. Sebelum tanda tangan, beliau itu nungguin sampai subuh. Gajinya 250 saksi ini. Selain itu juga ada PTPS. Jadi tolonglah Umi Elvi dan kawan-kawan, jangan hanya ngomong curang. Iya itu guys, berat loh di TPS ya, KPPS, saksi. Wah, semuanya bekerja sama dan mereka itu pahlawan. Ya. Yang valid gitu, curangnya apa, di TPS berapa.
daerah mana. Teman-teman KPPS, ayo diupload C-planonya biar jadi bukti. Nanti kalau misalnya ada kecurangan di wilayah ini langsung, oh ini loh buktinya, hasil penghitungannya, saksinya, PTPS-nya, gitu. Minum dulu biar nggak emosi. Siapa yang setuju sama aku? Le mineral itu kayak ada manis-manisnya, itu nggak sekedar iklan, betul nggak sih? Kayak ada manis-manisnya. Umi Elvi, aduh, wis tombu, nggak usah campurin politik, fokus aja ke nyanyi dangdutnya yang luar biasa itu. Tapi guys, kalian perhatikan ya, para pendukung 01 semuanya tuh berhijab loh. Coba. Hampir semuanya, kalau saya bilang ya, bukan semuanya, tapi hampir semuanya. Bentar, aku nggak memperhatikan sih ya. Iya kah? Yang mengatasnamakan agama, yang menggiring ke hal-hal yang berbau-bau agama, tapi orang-orang pendukungnya selalu membuat fitnah-fitnah dan opini-opini yang menggiring ke hal-hal negatif. Apakah itu orang-orang beragama? Tolong dong, katanya cerdas. Jadi Umi Elvi juga nggak perlulah ikut-ikutan kayak begini. Nggak ada dasar ilmunya, Bu. Kalau mau menggiring opini ini harus punya dasar datanya, Bu. Dari mana Anda itu tahu bahwa ada kecurangan? Kalau kecurangan udah saya bilangin, tidak mungkin itu jomplang gitu loh. Itu sampai setengahnya, tidak ada 50%. Jauh 25 apa 26 gitu loh. Jauh, Bu. Kalau 49 boleh Anda bilang curang. Ini jauh. Jadi nggak mungkin ada kecurangan. Masyarakat ini sudah cerdas, sudah saya bilang juga. Jadi masyarakat ini tidak mau dipimpin sama orang yang tidak tahu dan tidak berterima kasih dan kacang lupa kulitnya. Orang-orang yang mensyukuri nikmat yang berdasarkan relaan hati yang paling dalam. Itu sih kalau menurut saya. Dan enak banget ya kakak ini ya. Ngomongnya tuh enak banget loh guys. Aku suka. Orang angka 11 dari 100. Kalau orang beriman, orang yang tahu diri, orang yang mengerti tentang berterima kasih, dan orang yang tahu tentang menempatkan diri dia. Sebagai orang yang pernah ditolong oleh 02, harusnya dia paham, tidak menusuk dari depan, dari belakang, dari samping, untuk menghalalkan segala cara untuk memperoleh kemenangan. Lucu kalau menurut saya. Ya, jadi berpikir cerdas itu bukan menggiring opini ke hal-hal negatif, apalagi menggiring ke arah yang berbau-bau agama, dan itu bullshit. Oke? Jadi Umi Elvi nggak usah lah ikut-ikutan ya. Anda fokus kepada nyanyi Anda aja sebelum Anda dihujat oleh semua netizen pendukung 02. Bukan cuma 02, tapi pendukung kebenaran dan kesehatan mental tentunya. Salah, Lita Gading. Wow, selesai? Ya seperti yang aku bilang di awal gitu, kayaknya kalau untuk melakukan kecurangan itu agak susah ya. Di TPS gitu misalnya mau melakukan kecurangan di TPS gitu. Soalnya kan di TPS itu ada anggota KPPS-nya, ada Panwas, ada Bawaslu ya, ada saksi-saksi, saksi dari partai, presiden, dari calegnya gitu. Pokoknya di situ udah komplit gitu ya, kayak pengamanannya udah gimana gitu. Udah berlapis-lapis gitu ya, ada keamanan juga, terus ada masyarakat juga, apalagi pas perhitungan itu kan bener-bener teliti banget gitu ya, nggak bisa yang cepet-cepet gitu, pokoknya harus yang bener-bener teliti gitu. Tapi kalau dikatakan ada kecurangan kayaknya emang agak susah, cuman yang nggak tahu kecurangan yang seperti apa gitu ya, yang dimaksudkan sama teman-teman lain gitu, yang menyerukan bahwa ada kecurangan gitu. So, kalau menurut kalian gimana reaksi netizen ini? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia. Selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!